Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak ini sudah diberi nama, Pak. Sudah ada namanya ini, belum lahir sudah diberi nama. Langsung Allah beri nama ini anaknya Zakaria yang sudah hampir 100 tahun istrinya. Dia juga sudah putih rambut, baru ada anak. Lanjut. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak? Padahal istriku seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua." Itu Nabi Zakaria ini, ya Allah, anna yakunu li ghulam wa kanat imraati akira wa qad balagtu min al-kibri. Itu ya, saya sudah tua, istriku juga mandul. Gimana bisa ya Allah? Apa jawaban Allah? Allah berfirman, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh engkau telah kuciptakan sebelum itu. Padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali." Ini harus Pak, ini nikmatnya baca Quran yang begini. Kalau Allah mau tidak ada lagi, jangan kupikir. Dan Allah bicara sama Nabi Zakaria, kita baca informasi ini Pak, baca juga ayat ini sama Allah. Kalau Allah mau jangan kupikir. Jangan kupikir. Jangan kau pakai pikiranmu, pakai keyakinanmu. Kalau Allah mau berbuat, mudah bagi Allah. Jangan pakai akal-akalan. Anggaplah kita hadir depannya Allah ini seperti Nabi Zakaria yang bicara sama Allah. Tidak ada hal yang mustahil Pak. Tapi syarat-syarat doa kita layakkah dikabulkan sebagaimana layaknya Nabi Zakaria? Kita baca ayat hari ini Pak, jangan setengah-setengah. Yakin Ki, Zakaria dikabulkan. Nabi Zakaria itu Pak cuma tukang kayu saja. Tukang kayu, profesinya cuma tukang kayu. Yang profesi tukang kayu sama dengan manusia biasa pada umumnya, tapi dikasih sesuatu luar biasa. Ya, artinya siapapun kita ini bisa diterima doa kita, sebagaimana doanya Nabi Zakaria. Ya, Allah inginkan kita, kalau Allah mau berbuat, ya iza arada syai'a yaqul lahu kun fayakun. Mudah bagi Allah. Lanjut. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat." Nabi Zakaria tidak main-main kok ini, ya Allah, betul-betul saya mau punya anak, ini sudah tua begini, sudah nenek-nenek begini, istriku mandul, masih bisa kamu melahirkan. Betul ini Allah, ini bukannya sesuatu yang aneh. Apa tandanya Allah kalau kau sudah kabulkan doaku? Kalau Rabbi ja'alli ayah, beri saya tanda buat saya, supaya semakin yakin, semakin tenang hatiku. Kata Allah, qala ayat, tandanya bagi kamu adalah alla tukalliman nasa salasata layalin sawiyya. Kamu tidak bisa ngomong selama 3 hari. Padahal kau tidak sakit. Kau tidak bisa ngomong. Kau tidak bisa bicara selama 3 hari. Bukan karena kau sakit, tapi saya tahan. Ya. Tapi nanti suatu saat Bapak tidak bisa keluar suaranya, barangkali bukan begitu. Ini syarat saja. Ini syarat saja. Kalau Allah mau banyak caranya. Allah kasih tanda, ya saya kasih. Dan itu puasanya Nabi Zakaria selama 3 hari. Puasa bicara Pak. Lanjut. Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, "Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang." Iya, maka 3 hari itu Pak Nabi Zakaria berdakwah tidak pakai lisan. Dia berdakwah dengan pakai isyarat. Dia turun dari mimbarnya, ya,
Dia turun dari mihrabnya itu, berarti tempatnya imam, karena Nabi Zakaria adalah imam, memang disunnahkan lebih tinggi dibanding dengan jamaah pada umumnya. Dia turun, dia ceramah dengan melalui ceramah bahasa isyarat 3 hari, Pak. Jadi kalau nanti saya Pak sudah ceramah pakai bahasa isyarat, tunggu Pak. Nah, bilang ada sih masalah ini. Maka bahasa isyarat itu kalau dipakai dan orang paham, Pak, itu dijadikan. Bapak talak istri dengan pakai isyarat boleh, menikah dengan bahasa isyarat sah, jual beli dengan isyarat sah. Karena bahasa isyarat meskipun diucapkan, dipahami orang, itu dianggap sama dengan Nabi Zakaria ini. Dia turun dari mihrabnya, lalu dia sampaikan apa amalannya, disuruh sebagai bentuk bersyukur atas informasi ini, ansabbihu bukrata wa asya. Suruh perbanyak, lakukan amalan banyak kau bertasbih dalam 2 waktu, bertasbih di waktu pagi dan bertasbih di waktu petang. Ini bukti, Pak, bersyukur sama Allah. Ya, kalau kita belum baca zikir pagi, baca zikir petang, itu bagian daripada bersyukur kepada Allah SWT. Ketika doanya dikabulkan, ketika dia dapat nikmat, itu yang membuat dia semakin ringan memuji sama Allah SWT. Jadi orang yang bersyukur itu, Pak, nikmat, menyebut-nyebut siapa yang berikan nikmat dalam bentuk zikir kepada Allah. Zikir itu adalah tersambungnya suasana hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka salat itu bagian dari zikir. Baca Quran itu bagian dari zikir. Ringan lisannya orang untuk baca Quran, Pak, kalau ada syukur dalam dirinya. Ya. Maka di ayat ini ditutup dengan ya Yahya khuzil kitab biquwa wa atainahu hukma sabiyya. Lebih hebat lagi ini anaknya. Anaknya ini Zakaria, yaitu Yahya. Karena masih kecil, Pak. Hebatnya ini Yahya dari kecil, dia sudah tahu apa yang belum ditahu orang. Dia sudah diberi sini wa atainahu hukma sabiyya, sudah diberi ilmu luar biasa. Itu dengan di waktu dia kecil sudah diberi ilmu. Maka bapak kalau diberikan karunia anak tak yang mudah dia menghafal, mudah dia beribadah, karena pengaruh juga kesolehan orang tuanya. Bapak solehkan diri, bapak kuatkan diri, bapak menangis di hadapan Allah, minta sama Allah, mengalir. Kalau kau tidak beri saya, Allah berikan sama anakku. Maka Yahya ini, Pak, mendapatkan keberkahan dari pengaruh orang tuanya. Maka mau, Pak, coba cek diri kita. Kalau anak tak sangat susah, cek. Siapa tahu buntunya ada sama kita. Ya, kenapa mana begini anakku, kenapa mana begini? Tambah lagi hati ini dirubah terus. Karena ternyata kesolehannya Yahya, Pak, ilmunya mudah sekali mengalir, ada hikmat di situ di saat masih kecil karena pengaruh orang tuanya.